Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini, uh, di sini saya akan membahas channel yang terdismonet atau ditolak pengajuan monetisasinya karena konten reupload, teman-teman. Oke, sebelumnya ini adalah channel yang percobaan saya untuk untuk membuat akun percobaan bagaimana jika kita mau reupload konten orang lain atau konten salinan dari beberapa situs yang melanggar hak cipta. Nah, di sini saya membuat pribadi untuk praktek ya, untuk praktek di mana channel ini buat istilahnya percobaan lah gitu teman-teman, percobaan untuk membuat gimana sih andai kata kita mengupload konten video yang konten video tersebut diambil dari video orang lain dari berbagai situs. Kebetulan kemarin di sini, oke, saya ke konten, saya lihat konten. Nah, di sini kebetulan ini kemarin saya buat dua konten ini itu menggunakan menggunakan Camtasia, itu screen recorder, dan di sini aman ya. Dan sebelumnya ada 6 video yang sebelumnya itu saya upload 6 video itu konten orang lain, teman-teman. Dan di situ ternyata kemarin karena di sini saya mengajukan pengajuan monetisasi dan ternyata ditolak. Oke, dan feeling saya karena sekalipun jadi di sini teman-teman, di sini biasanya nanti ada keterangan konten hak cipta. Ada namanya jikalau terkena strike atau pelanggaran kita mengupload konten orang lain, itu terkadang ada yang bertuliskan konten hak cipta, biasanya itu menjiplak banget, atau ada beberapa yang seperti ini andai kata ini konten orang lain saya ambil. Nah, di sini nanti tapi di sini tidak terdapat strike atau pelanggaran yang bertuliskan melanggar copyright gitu, atau melanggar hak cipta. Nah, di sini terkadang ada beberapa sebelum pengajuan monetisasi tidak tertuliskan, tapi ketika nanti pada hasil setelah pengajuan monetisasi itu istilahnya malah terkena. Nah, itulah dia. Jadi sistem penilaian untuk monetisasi ini ada dua di sistem YouTube. Yang pertama by sistem mereka atau robot yang disebut dengan AI atau IE, itu robot mereka. Nah, yang kedua dengan peninjauan secara manual, yaitu dengan karyawan-karyawan daripada YouTube itu sendiri. Oke, nah ini yang paling sulit ditebak adalah, nah ketika AI atau dengan sistem robot mereka ini mendeteksi, nah ini bisa jadi ini terkena ada bertuliskan hak cipta atau tidak. Nah, itu jadi yang agak-agak sulit itu di situ ya teman-teman. Jadi usahakan konten teman-teman ini pure konten sendiri, tidak mengambil dari hak cipta orang lain. Maka dari itu yang kemarin video-video sebelumnya itu aku hapusin semua agar nanti saat pengajuan selanjutnya itu bisa diterima oleh YouTube. Nah, dan ketika kemarin yang tidak bertuliskan no copyright tapi terkena konten berulang atau melanggar, istilahnya mengupload konten orang lain, nah itu kebanyakannya dan biasanya itu disebabkan karena ketika pemeriksaan manual oleh karyawan YouTube sendiri, seperti itu. Jadi penilaian konten untuk berulang ini atau reuploader itu ada dua. Yang pertama itu by robot dan manual, dan yang kedua itu manual dengan
karyawan YouTube sendiri. Ya, oke teman-teman. Maka dari itu usahakan untuk mengupload dengan konten-konten kreativitas sendiri, sekalipun awal-awal ya untuk para YouTuber kiranya itu membuat konten sulit atau tidak ada ide. Nah, teman-teman bisa lihat dari konten orang lain untuk istilahnya ide dari kreativitas apa sih, materi apa yang akan di-up atau yang dijadikan konten kita, sehingga tidak tidak upload lagi konten daripada konten-konten orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman, usahakan konten ini murni pure sendiri. Nah, kemarin aku buat itu yang video pure sendiri ini dengan Camtasia, yaitu seperti screen recorder ini ya, teman-teman. Screen recorder kebetulan untuk video ini tidak ada sound. Nah, aku coba untuk buat, tapi ini konten asli, Pak menjiplak satupun daripada konten orang lain. Oke, kita lihat langsung saja ke halaman copyright di sini. Nah, sebelumnya di sini kita melanggar ke monetisasi dulu. Nah, di sini ini keterangan kepada yang order atau menggunakan ulang konten orang lain. Nah, di sini dia. Nah, ini akan berakibat fatal kepada channel kita yang mengajukan monetisasi. Itu akibat fatalnya yaitu ditolak untuk pertama, seperti itu. Dan di sini dari kemarin itu kebetulan subscriber saya udah 1000 subscriber lebih, dan verifikasi sudah centang, dan tinggal ini teman-teman dari jam tayang ini otomatis ketika video tersebut dihapus yang terkena konten berulang atau reuploader video yang di-upload ulang. Nah, itu ketika dihapus jam tayang pun berkurang pada di sini pada saat monetisasi. Dan kebetulan kemarin itu di sini ada keterangan bahwasanya saya dapat mengajukan ulang monetisasi pada tanggal 7 September 2022. Jadi ada space waktu untuk saya untuk mengupload dan untuk mengajar jam tayang lagi teman-teman di sini. Maka itu ketika ini 4.000 dan ini bisa play ini akan tombol play ini akan kembali on ya teman-teman setelah masuk tanggal 7 September 2022. Nah, itu dia risiko bagi teman-teman yang reuploader, karena itu dia tadi pemeriksaan ada dua, baik sistem mereka yaitu sistem robot mereka, dan setelahnya yaitu dengan sistem mental karyawan mereka. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk membuktikan, jangan sampai konten teman-teman itu mengambil daripada konten orang lain yang sudah diupload. Nah, karena ini saya buat percobaan, maka dari itu istilahnya ini percobaan daripada konten berulang yang tidak ada keterangan copyright di sininya. Nah, yang tidak ada pemberitahuan bahwasanya melanggar copyright di keterangan copyright di sini, atau biasanya di sini suka ada di konten di sini suka ada keterangan melanggar hak cipta. Nah, tapi dia muncul ketika sudah mengajukan monetisasi. Nah, setelah mengajukan monetisasi ternyata monetisasi kita itu ditolak, dan di sini muncul keterangan reuse konten, itu menggunakan ulang konten orang lain. Nah, di situ kita harus bisa, misalkan teman-teman di sini punya 10 lebih video. Nah, jadi teman-teman juga bisa memilah-milih kira-kira mana nih yang konten yang istilahnya berbahaya untuk monetisasi, yang istilahnya teman-teman comot sana comot sini untuk buat konten. Nah,
Dari situlah kemarin video-video yang sebelumnya saya hapus itu, teman-teman. Jadi kembali lagi pada asas keaslian konten tersebut itu berpengaruh pada monetisasi di sini ya teman-teman. Oke, teman-teman, semoga berhati-hati juga dalam untuk konten kreator, karena di sini ada penilaian copyright yang tidak tertulis, akan tetapi sistem YouTube itu bisa menilai, karena sistem mereka juga udah ketat, sangat ketat sekali, bisa menilai mana yang istilahnya konten yang asli dan mana hasil mereka sendiri, dan konten yang istilahnya yang hasil dari comot sana comot sini, yang istilahnya reuse konten atau menggunakan konten orang lain secara berulang, seperti itu dalam video kita. Nah, maka dari itu oke, buat kalian semua atau kita semua, kebetulan aku buat konten ini untuk hanya percobaan untuk membuat review bagaimana sih konten yang tidak ada copyright, yang tidak terkena strike di sini, atau keterangan melanggar di sini hak cipta misalkan, tapi kok saat setelah pengajuan pertama itu terkena reuse konten. Nah itu, dan memang benar sebelumnya saya menggunakan konten berulang atau konten yang saya ambil sebagai contoh untuk memenuhi konten ide kreativitas daripada konten saya. Oke teman-teman, di situ. Oke, saya ingatkan lagi bahwasanya keaslian konten tersebut lebih baik daripada reuse konten atau penggunaan ulang konten orang lain untuk diupload ulang pada konten kita. Jadi teman-teman, difikirkan kembali untuk membuat konten kreativitas video kita, agar apa? Agar nanti tidak mubazir, daripada jam tayangnya ini berkurang, dan juga masa penungguan channel kita dimonetisasi. Itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat kali ini informasi dari channel saya, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen, dukung terus, dan semoga teman-teman membuat channel pribadinya dengan konten hasil kreativitas sendiri juga sukses. Oke, segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.